Kalau misalkan di Tarim sendiri, kalau tarawih berapa rakaat, Ustaz? Kalau misalkan di sini kan selalu ada perbedaan. Di sana kebanyakan 23. 23 di sana. Iya. 23. Oh, 23, 20-nya taraweh, 3-nya witir. Di Indonesia juga gitu sih. Iya, sama. Sama berarti ya. Itu hanya perbedaan pendapat aja. Semuanya betul. Yang nggak betul siapa? Yang gagal sholat. Kan dulu kan juga pernah nakal. Sama. Kita semua sama pernah nakal. Sama-sama orang Jakarta. Sama-sama pernah nongkrong. Anak dulu pernah main ukulele juga. Indahnya mentari pagi. Anu masih apa? Aku sayang, kau telah pergi. Kalau kata Baskara gini, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, men. Cari suara lu. Khamsun yufattir nasaim. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut bisa menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan, bukan menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, batal enggak? Oh, batal enggak. Menghilangkan pahala puasa ya. Jadi percuma. Oh iya, percuma ya. Iya. Nahan lapar, nahan haus, nahan ini, nahan itu, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Rugi dong berarti. Iya. Kayak kita kerja tapi nggak dibayar gitu. Nggak dibayar. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Out of the Box. Kali ini kita kedatangan santri dari Tarim Yaman, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semuanya. Di bulan puasa kali ini, apa namanya ya, kita bersihkan hati ya, untuk lebih baik lagi mungkin kali. Kita ngobrol-ngobrol sama orang yang insya Allah nih, insya Allah. Oke, langsung aja teman-teman semuanya. Ini dia bintang tamu kita, Ustadz Maki Alfayat. Tepuk tangan semuanya. Jauh-jauh dari Tarim Yaman. Beliau selama berapa tahun Ustadz di sana? Udah jalan ke 7 tahun. Berarti dari sekarang umur berapa? Sekarang 21 umur. Oh, dari masih muda banget ya. Ya, MTS kelas 2 waktu itu. Kelas 8. Oh, jauh banget gue berarti ya. Oke, Ustadz. Di bulan Ramadan kali ini kan apa namanya? Kebiasaan-kebiasaan di Tarim tuh kayak gimana sih sebelum Ramadan atau masuk Ramadan gitu. Kan kalau misalkan kita di sini tuh kita punya tradisi kayak pawai obor. Kita sebelum Ramadan tuh kita pawai obor biasanya bareng-bareng. Kalau misalkan di Tarim tuh ada juga nggak sih kayak pawai obor juga? Bismillahirrahmanirrahim. Di Tarim itu bisa dikatakan bahwasanya 1 tahun orang Tarim itu Ramadan semua. Jadi bukan 1 bulan doang di dalam 1 tahun Ramadan, bukan. Masya Allah. Tapi 1 tahun itu Ramadan semua. Kenapa? 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Makanya kalau misalnya udah masuk bulan Rajab, mereka berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mereka berdoa dari 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Mereka berdoa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Apa artinya balighna? Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke bulan Ramadan agar menunaikan ibadah puasa dan sholat dan membaca Quran dan yang lainnya. Itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan dan menerima semua ibadahnya yang di bulan Ramadan. Jadi otomatis disimpulkan bahwasanya 1 tahun mereka itu semuanya Ramadan. Masya Allah ya. Oke Ustadz, jadi gini kan, di kota Tarim tuh banyak yang bilang Tarim tuh kota 1000 wali. Itu bagaimana sih sejarahnya sampai bisa dibilang Tarim tuh kota 1000 wali itu? Tarim disebut kota 1000 wali itu ada beberapa sebab. Yang mana? Yang pertama daripada sebab kenapa sih orang menyebut kalau misalkan Tarim itu 1000 wali, 1000 wali, 1000 wali. Yang pertama itu kenapa bisa jadi namakan seperti itu? Yang pertama karena husnul tarbiyah al-aba wal ummahat. Karena orang tua mereka itu mendidik anak mereka itu
dengan didikan yang sangat bagus. Sehingga dari kecil itu mereka diajak untuk beramal soleh, diajak untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan itu aja. Sehingga tarim itu dikatakan juga syawari' tarim syekhun liman la syekholah. Apa itu? Jalan-jalan di tarim itu itu menjadi guru bagi siapa aja yang nggak punya guru. Kok bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu karena kadang-kadang nih kita kalau lagi jalan nemuin papan tuh. Papan ada tulisannya latan samin dzikrillah. Jangan lupa selalu mengingat Allah Ta'ala. Ada lagi jalan ke kanan. Nemuin sallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Terus ketemu lagi kita sama akhlaknya orang-orang tarim di sana. Kita jalan sebentar ada orang yang susah dibantu sama mereka. Kita berjalan sebentar sampai di suk tarim itu, di pasar tarim itu disebutkan bahwasanya tidak ada orang yang berjualan di sana terkecuali udah hafal Al-Quran. Masya Allah. Itu orang-orang yang berdagang di pasarnya loh. Bagaimana orang-orang yang aulianya? Masya Bagaimana Allah. orang-orang ini? Kemudian kita juga banyak orang salah paham dengan masalah wali, dengan karomah-karomahnya. Yang mana mereka itu mempunyai karomah-karomah yang di luar akal manusia. Banyak orang yang salah paham dengan itu. Tapi kita jangan memandang ke itunya. Kita pandang kepada ilmu mereka dan akhlak mereka. Bagaimana mereka itu mempunyai akhlak yang bagus dan ilmu yang banyak sampai mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karomahnya, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa ini, bisa itu kita nggak mandang yang itu. Oh, gitu. Jadi intinya di tarim tuh sejak kecil tuh udah udah ditanamkan tuh adab seperti ini, kayak misalkan kebaikan tuh ditanamin sejak dini. Iya, kebaikan ditanamkan sejak dini. Bahkan ada cerita bahwasanya kalau misalkan anak kecil itu mau keluar rumah itu sama bapaknya nggak boleh keluar rumah terkecuali anak tersebut udah mempunyai 10 niat bagus. Contohnya apa? Misalkan, ayo mau keluar, nggak boleh keluar kecuali punya 10 niat yang bagus. Contohnya, satu, kalau misalkan anak ketemu sama orang-orang tua yang nggak bisa jalan, anak niat bantuin, satu. Yang kedua, kalau misalkan ketemu paku di jalanan, itu disingkirkan sama mereka. Saya niat untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Kedua. Yang ketiga, kalau misalkan ketemu orang-orang yang miskin, berniat untuk bersedekah dan lain sebagainya. Oh, jadi bisa kita pakai juga ya sehari-hari itu tuh. Kayak itu kan salah satu mencontohkan. Kalau misalkan kita mau keluar tuh ya udah nggak sekedar keluar aja. Nggak sekedar keluar aja. Kita punya niat ya. Itu udah masuk pahala ya, Sat? Termasuk pahala karena Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairan min amali. Niat seorang yang beriman itu lebih bagus daripada amalnya sendiri. Oh, jadi misalkan kayak kita udah meniat dalam hati kebaikan, tapi kita nggak sempat melakukan hal itu udah termasuk. Udah dapat pahala. Ada salah satu cerita bahwasanya seseorang itu melihat kepada satu gunung. Dia berkata, ya Allah, seandainya saya mempunyai emas dan uang sebanyak gunung ini, saya niat untuk bersedekah kepada orang fakir miskin. Baru niat. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala memberikan kepada dia pahala yang sangat banyak berupa sedekah sebesar gunung. Dia bingung, ya Allah, anak nggak punya harta sebanyak ini. Nggak pernah anak punya harta sebanyak ini sampai bersedekah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Apakah engkau lupa bahwasanya engkau dulu di dunia itu pernah berniat kalau misalkan engkau punya harta sebesar gunung ini, engkau bakalan bersedekah. Itulah pahala yang engkau dapatkan daripada niatmu. Jadi dibunjar di niat solehah. Dengan niat solehah aja itu udah dapat pahala. Seru banget ya. Jadi orang Islam tuh seru banget. Kayak meraih pahala tuh kayaknya gampang banget ya. Gampang banget. Kita tinggal niat gitu. Bahkan disebutkan juga yang sebagaimana disebutkan oleh guru kita Habib Umar juga disebutkan bahwasanya innallaha khalaqal ibad liyarbahu alaih la liyarbah alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamba-hamba, menciptakan makhluk itu agar mereka mengambil untung sama Allah. Bukan Allah yang ngambil untung. Bahkan kalau misalkan semua orang di seluruh dunia ini ahli maksiat, orang-orang semua di dunia ini kafir, emang bakalan berdampak ke Allah? Enggak bakal. Yang bakalan rugi mereka semua. Masya Allah. Tapi itu berlaku sebaliknya enggak?
Kayak misalkan kita mau niat kejahatan, itu termasuk kita dicatat juga nggak sebelum melakukan kejahatan? Nah, akan tetapi apabila seseorang itu udah niat kejahatan, itu nggak bakal dinulis keburukannya, terkecuali orang itu telah melakukan keburukan tersebut. Oh, jadi kalau misalkan kita belum baru niat mau jahat seorang itu belum dicatat. Belum dicatat sampai orang tersebut melaksanakan kejahatan tersebut. Itu benar-benar Allah tuh ya apa namanya luas banget ya, luas banget apa namanya ya, rahmatnya Allah tuh luas banget daripada ininya murkanya Allah ya. Masya Allah. Tapi ditarim sendiri ya Ustaz ya. Nah kalau misalkan di Ramadan kayak gini-gini tuh apa namanya biasanya ngapain sih kan kalau kita ya udah habis raweh Nongkrong. perang popcorn Iya. perang sarung Tawuran. itu biasanya kan anak-anak muda sekarang ya gitu lah di Indonesia ini ya beberapa. Kalau misalkan di Tarim sendiri tuh biasanya ngapain kalau selama Ramadan kayak gini nih? Masya Allah, di Tarim itu kalau disebutkan sama mereka Ramadan Fitarim Masyikamah. Ramadan di Tarim itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada semisalnya yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka yang pertama dari jam 3 udah bangun. Untuk apa? Untuk sahur. Setelah sahur, mereka salat witir 8 rakaat, nerusin salat witir yang semalam. Kan malamnya itu salat 3 rakaat. Nah, diterusin sama mereka 8 rakaat sampai 11 rakaat semuanya. Setelah itu lanjut mereka untuk membaca azkar, membaca zikir-zikir yang udah terdapat di dalam buku mereka. Sampai kapan? Sampai subuh. Dari subuh mereka sholat subuh, sholat sunnah, membaca azkar lagi, kemudian diteruskan oleh daras fajar. Daras fajar. Apa? Pelajaran pagi, ngaji kitab. Sama biasanya kalau kita di Darul Mustafa santri itu sama Abi Umar. Kita ngaji kitab. Setelah itu, setelah ngaji kitab, sholat isyraq. Sholat isyraq dan duha 4 rakaat, 8 rakaat. Nah, setelah itu baru tuh mereka tidur. Bagi santri-santri seperti kita, seperti masyarakat itu tidur. Dari setelah isyraq sampai zuhur. Setelah zuhur mereka bangun. Bangun sholat zuhur, baca azkar, mereka hizib Al-Qur'an. Hizib, membaca Al-Qur'an sama-sama. Hizib itu seperti kita kumpulan 5 orang. Itu mereka saling membaca satu kaca, satu sofa. Baca sampai habis 1 juz, 2 juz, 3 juz. Berarti Ramadannya penuh kegiatan. Penuh, bahkan nanti di malam hari. Di malam hari taraweh itu yang namanya tarim itu masjid itu berdekatan, saling berdekatan. Di sini misalkan masjid, di sini masjid, jalan dikit masjid, jalan dikit masjid, masjid seperti itu. Dan setiap masjid waktu sholat tarawihnya itu berbeda-beda. Seperti Darul Mustafa, itu waktu sholat tarawihnya ba'da isya langsung. Nanti jalan lagi ke Masjid Ba'alawi atau Masjid As-Segaf, itu beda-beda waktunya. Jadi ada yang mereka itu sholat tarawihnya itu dimulai dari isya, itu terusin dari masjid ini. Setelah selesai di masjid ini ke masjid yang lain, sampai sahur. Masya Allah. Jadi mereka sholat tarawih itu penuh dari abis isya sampai sahur. Tapi kalau misalkan di Tarim sendiri, kalau tarawih berapa rakaat? Kalau misalkan di sini kan selalu ada perbedaan. Di sana kebanyakan 23. 23 di sana. Iya. 23. 23, 20-nya tarawih, 3-nya witir. Di Indonesia juga gitu sih. Iya, sama. Sama berarti ya. Itu hanya perbedaan pendapat aja. Semuanya betul. Yang nggak betul siapa? Yang kagak sholat. Tapi misalnya kita contohnya misalkan Akbar gak sholat, maksudnya puasa nih, tapi nggak melakukan ibadah sholat gitu. Sholat apa? Sholat wajib, apapun gitu ya udah, menggugurkan kewajiban aja. Jadi kayak itu sebenarnya sah-sah aja apa gimana sih? Atau sebenarnya kayak gimana sih? Puasa tapi nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Sholat wajib. Itu bagaikan orang yang mengisi air di ember yang bolong. Bakalan penuh nggak? Enggak sih. Nggak bakalan penuh. Jadi bocor terus ke bawahnya. Iya, bocor ke bawahnya. Jadi puasa itu kewajiban, sholat itu kewajiban juga. Dua-duanya sama-sama. Dua-duanya sama-sama kewajiban, harus dilaksanakan oleh seorang. Harus seimbang ya. Harus seimbang, nggak boleh ditinggalkan. Berat. Justru apalagi sholat itu adalah tiang agama. As-shalatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama.
Kemudian juga as-salatu bimanzilatil mu'min karra'si bimanzilatil jasad karra'si bimanzilatil jasad. Salat itu di sisi orang yang beriman itu bagaikan kepala di sisi orang yang berjasad. Orang nggak ada kepalanya bisa hidup nggak? Nggak bisa. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup, tapi nggak punya kepala gimana bisa hidup? Jadi, salat itu adalah tiang agama, kepala Kepalanya agama itu sangat penting banget, sangat Ustaz. penting Sangat banget. penting banget Nggak boleh dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. sesibuk apapun kita, sehari semalam cuma lima waktu doang, Iya. nggak ada yang berat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, udah selesai. Oke. Itu yang wajib. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan aku melakukan yang wajib aja, nggak mau nambah-nambah sunnah? Udah cukup sama yang wajib, sholat 5 waktu, Oke. puasa yang wajib, semua wajib, nggak mau nambah-nambah yang sunnah. Oh. Kata Rasulullah, idza tasduq batadkhulul jannah. Kata Rasulullah, kalau misalkan ente bersungguh-sungguh dengan hal tersebut, ikhlas sama Allah, itu bakal masuk surga. Yang penting menjauhi hal-hal yang diharam sama Allah dan melakukan apa yang diwajibkannya, walaupun tidak melakukan sunnah, itu bisa masuk surga. Oh, Masya Allah, teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan Ustadz sendiri nih mendefinisikan sholat tuh kayak gimana sih supaya kayak kita tuh terus semangat banget buat sholat gitu. Seolah-olah apa sih yang di pikiran Ustadz tuh kayak, gue harus sholat kayak kan, udahlah. Kita harus merasakan di dalam hati kita bahwa sholat itu adalah hubungan di antara hamba dan Robnya. Oke. Jadi ketika seorang, bahkan dikatakan di dalam hadis, aqrabu ma yakunul abad ila rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang makhluk kepada Allah itu ketika dia sujud. Jadi ketika manusia itu sedang sujud, lagi sholat, itu dia tuh deket banget sama Allah Ta'ala. Sehingga doa fi sujud mustajab. Ketika kita lagi sujud, kita doa, ya Allah, anak sumpah, anak punya masalah, kerjaan anak gak jelas, duit gak ada, ini semua ekonomi gak jelas, itu semua curhat sama Allah. Karena terkadang ini kita kan makhluknya bakalan pergi semua. Kadang-kadang kita lagi susah, kadang-kadang kita lagi sumpah. Itu sahabat kita yang ngaku sahabat, kadang-kadang pergi semua. Jujur. Kalau misalkan kita punya duit, datang. Kalau misalnya kita nggak punya duit, pergi. Itu kalau misalnya kita bermuamalah sama makhluk. Tapi kalau misalkan kita bermuamalah sama Allah Ta'ala, kita kerjain aja yang wajib dah, lima waktu sehari udah cukup. Itu Allah Ta'ala akan memberikan pahala berlipat-lipat ganda di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala nggak bakal ninggalin kita. Makhluk bisa ninggalin kita, Allah nggak bisa ninggalin. Tapi misalkan kita lagi kotor banget nih, kita lagi kayak, aduh gue lagi kayaknya dosa gue banyak banget deh, kayaknya nggak, gue pengen tobat deh gitu. Tapi cuman kayak apa namanya, diampunin gak ya gitu kayak dosa gue udah banyak banget lagi gitu kan, biasanya orang-orang pikir kayak gitu ya. Maksud kayak itu gimana ya, itu adalah salah satu kesalahan sebagian seseorang ketika dia ingin bertobat dan berpikir bahwasanya dia nggak bakal diterima. Iya, itu benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman di dalam Al-Quran, la tayasu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Tub, kata Habib Umar, tub ilallah walau kunta ta'sillah fil yaumi al-marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah walaupun engkau bermaksiat kepada Allah 100 kali di dalam sehari. Masya Allah. Habis maksiat tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi. Maksiat lagi tobat lagi. Pintu tobat bakalan terus terbuka sampai roh itu sampai di tenggorokan atau sampai matahari itu terbit dari barat. Itu masih terbuka, open. Terus terbuka terus terbuka terus menerus. Walaupun nggak istiqomah. Yang penting kita niat. Habis maksiat, ya Allah tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah nggak bakal bosan sampai kalian bosan. Kalau kalian bosan, Allah nggak bakalan bosan. 2 kali 3 nggak ada bilangnya, lu udah bermaksiat 3 kali 4 kali, gua nggak bakalan ampun. Nggak ada kayak gitu. Allah bakalan nerima sampai kapanpun. Pintu tobat itu terus open. Nah, serunya di sini, Sat. Sekarang tuh di zaman era apa namanya, sekitar kita tuh, lingkungan kita tuh, sholat itu tuh dianggap kayak lu sholat alim banget deh, itu kan kayak mencibir hati kita tuh, kayak jadi kayak seolah-olah tuh ketika kita melakukan kebaikan sedikit itu tuh persentase buat salahnya tuh sedikit gitu.
Iya. Kita kan melakukan kebaikan nih, sholat gini-gini, terus tiba-tiba kita maksiat, itu dianggapnya kayak, lu sholat doang lu, kayak gitu-gitu tuh. Itu kan Iya. ya itu kan itu gimana tuh ya cara menyikapinya ya? Yang pertama yang dibilang orang aneh kayak alim banget gitu. Benar tuh. Itu di dalam hadis Nabi SAW disebutkan Ah, ja'ad dinu gharibun wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama Islam ini datang ketika Nabi Muhammad itu dakwah itu dengan agama yang aneh, agama yang baru. Dan akan kembali di akhir zaman nanti itu agama Islam menjadi aneh juga. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Oh gitu ya. Kenapa? Jadi kita sekarang di akhir zaman ini udah sampai pada waktunya agama ini udah dibilang aneh. Ketika orang pakai gamis, pakai peci, pakai ini, sholat, alim banget lu, ya. Iya, benar-benar itu jujur. Santai aja ngapa, gitu kan. Apalagi orang lagi bukber nih zaman sekarang. Iya, benar-benar. Bukber, katanya alasannya apa? Gue silaturahim sama makhluk. Lu silaturahim sama makhluk, tapi lupa silaturahim sama Allah. Sholatnya dilupain sampai maghrib. Maghrib dilupain sampai isya. Otaknya di mana? Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Tapi walaupun kita nggak istiqomah dalam berbuat kebaikan, kayak misalnya sholat kita masih bolong-bolong, terus juga tapi kita terus memperbaiki diri kita tuh supaya apa namanya ya untuk lebih baik lagi lah. Kadang tuh manusia tuh kayak kita ngeliat sedikit sholat lu soalim lu gini-gini, itu tuh di lingkungan kita ada banyak kayak sholat itu seolah-olah tuh udah asing gitu. Iya. Bahaya itu kan, kayak kita takut tuh bisa, bukan takut sih, lebih kayak iya juga yang dia benar, tapi kan itu fakta ya. Iya, percuma lu sholat gitu tapi lu masih kayak maksiat gitu kan. Itu sebenarnya jujur itu fakta, itu aneh merasa bersalah juga kalau misalnya kita melakukan kalau untuk kayak gini itu sholat itu sisi lain, maksiat sisi lain. Yang penting sholat dulu, mau buat apa nanti dulu, yang penting sholat jangan ditinggalin. Ada salah satu kisah yang mana ada salah satu orang itu dia sholat dan ibadah, akan tapi dia mencuri. Iya. Dia sholat ibadah tapi mencuri. Ditanya, ente sholat qiyamul lail, bangun qiyamul lail dia jam 3 sholat malam, tapi paginya mencuri. Ente gimana? Ente tiap hari bangun malam sholat ibadah tapi kok paginya mencuri? Ente nggak bermanfaat sholatnya ente, katanya gitu. Kata orang itu, ya ana mengharap dengan sholatnya ana Allah Ta'ala memberikan ana hidayah sehingga ana dibebasin dari mencuri tadi. Sehingga beberapa tahun yang akan datang ada orang ngelihat orang yang tadi tuh tiba-tiba menggantung di Ka'bah, udah tobat. Ahlan fulan, katanya gitu. Ente yang dulu mencuri gimana? Masih mencuri nggak? Oh enggak, alhamdulillah Allah udah ngasih hidayah berkat ana jaga sholatnya ana. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong sholat ya Ustadz ya, kalau misalkan kita melakukan sholat tapi kita nggak tahu ilmunya, kita ya udah sholat aja, itu gimana ya Ustadz? Makanya jadi kita sebentar, kita sholat nih tapi kita nggak tahu apa yang kita baca, terus nggak tahu, ya udah cuma kayak Allahu Akbar gitu, sholat tapi udah berserah diri gitu, itu gimana ya Ustadz? Makanya kenapa dikatakan di dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Kenapa dikatakan di dalam hadis bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah? Kenapa? Karena kalau di dalam kitab usul fikih disebutkan bahwasanya fa inna lil wasaili hukmul maqasid. Karena sesungguhnya wasilah itu mempunyai hukum yang sama dengan hukumnya maksud yang itu. Misalkan kita nggak bakal bisa sholat kecuali dengan wudhu. Dan kita tidak bisa berwudu terkecuali udah tahu tata caranya berwudu. Sholat itu wajib, berwudu itu wajib. Terakhirnya maka belajar tentang berwudu dan sholat itu wajib juga. Jadi kesimpulannya maka kita haruslah belajar ngaji. Kalau misalnya kita punya waktu kosong, aqallu syai' minimal kita itu belajar hal-hal yang wajib aja. Daripada sholat, puasa, bermuamalah sama orang, itu kita harus ngaji. Kalau enggak kita enggak bakalan selamat. Kita harus ngaji, harus belajar sehingga kita tahu hukum-hukum yang benar. Akan tapi soal yang tadi
Ana sholat baca Fatihah, cuman ana nggak paham apa artinya Apa yang Fatihah. dibaca gitu. Ruku apa sih artinya ruku? Ya udah sekedar melakukan hal Iya, tersebut aja. itu nggak masalah. Itu Yang nggak penting masalah. nggak masalah. Yang penting kita tahu yang mana yang wajib di dalam sholat, yang mana yang nggak boleh dilakukan dalam sholat, sehingga nanti kalau kita belajar lagi punya waktu yang lain lagi, kita belajar lagi, kita bisa mengetahui hal-hal yang lain tentang rahasia-rahasia sholat. Permasalahannya kalau misalnya orang tersebut nggak mau belajar, gimana? Kalau misalkan orang tersebut nggak mau belajar, Heeh, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya. Nanti ditanya sama Allah, oke. ente dulu dikasih kebisaan, dikasih kemampuan buat belajar, kok ente nggak belajar? Guru-guru dan kiai-kiai banyak, kenapa ente nggak belajar sama mereka? Hmm. Nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Oh, tapi dari semuanya tadi, Ustadz pernah nggak sih mengalami kayak ya soal lu gini 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 pernah dapat ujian kayak gitu nggak sih? Maksudnya orang yang kayak kita aja sih ya, itu tuh selalu dicibir, apalagi orang-orang yang benar-benar istiqomah pasti kan ujiannya jauh lebih berat ya. Hinaan dari manusia, cemooh dan lain. Bahkan ada sekelas Habib Umar aja pun juga masih ada yang ngejudge dong. Iya. Apalagi orang seperti itu. Kalau Ustadz sendiri bagaimana? Tentang itu, apalagi kan dulu kan Ana juga pernah nakal. Heeh. Sama, kita semua sama pernah Sama. nakal, sama-sama orang Jakarta, sama-sama pernah nongkrong. Ana dulu pernah main ukulele juga. Indahnya bertari pagi. Ana masih apa loh? Laku sayang, kau telah pergi. Kalau kata Baskara gini, Seperti itu. nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, men. Cari suara lu. Jadi kayak gitu. Seorang itu yang namanya al iman yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu akan bertambah dan berkurang. Oke. Masalah diomongin sama orang itu sering banget, apalagi di pondok. Iya, Kalau benar. kalau misalnya di pondok, Pondok mana nih? di sono Tarim. juga ada di Tarim. Masya Misalkan Allah. di sana kan nggak boleh ngomong kecuali berbahasa Arab. Oke. Nah, kalau misalnya kita bahasa Arab terus nih, Maaf. ngomongnya sama orang Indo tapi ngomong bahasa Arab, itu dibilang sok-sokan banget sih, biasa aja nggak apa gitu kan. Oke. Alafu minnak, afwan, Nabi bilang kita mentaati tata tertib yang udah ditertibkan sama Habib. Habib bilang jangan ngomong kecuali bahasa Arab, ya udah. Ente mau ngomong apaan aja kita senyumin aja. Seperti Habib Umar, udah dikatain Habib palsu, Habib Dawir, Habib ini, Habib itu, Habib ini. Habib Umar balasnya apa? Dengan senyuman. Masya Nggak Allah. dibalas balik dengan keburukan. Ah. Bahkan ketika mereka melempar batu, Habib Umar kepada mereka melempar bunga. Memberikan kepada mereka hal-hal yang bagus, menasihati mereka dan lain Tapi sebagainya. di sana emang diwajibkan bahasa Arab ya. Berbahasa. Itu Ustadz kan dari Indonesia ya. Itu cara beradaptasinya susah nggak sih? Kayak ngomong Arab itu orang kita aja kayak ke Sunda aja orang ngomong bahasa Sunda aja itu apa sih artinya gitu. Iya. Apalagi Ustadz yang ke negara lain bahasa lain itu gimana cara beradaptasi? Jujur waktu dulu MTS kelas 2 kan anak berangkat ke sana, itu anak emang nol, sifir. Nol, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Bahasa Arab juga asal tahu ya, yang kita pelajarin di sekolah SD Al-Falah dan yang lain sebagainya. Jadi di sana karena teman-teman kita juga ngomong bahasa Arab, jadi kita ngomong bahasa Arab ikut-ikutan. Otomatis kalau misalnya kita mau beli gorengan, kita harus tahu apa sih bahasa Arabnya gorengan. Nanti nanya, bahasa Arab gorengan apaan? Nanti dikasih tahu, baru kita beli gorengan pakai bahasa. Besoknya udah tahu, oh gorengan bahasa Arabnya ini. Gitu. Kayak gitu. 7 tahun sih ya. 7 tahun lama-lama. Udah sekarang udah alhamdulillah ya. Lama-lama kebiasaan enak juga nanti. Enak. Udah lancar di sana tuh. Alhamdulillah nanti juga. Itu dia pakai bahasanya formal apa kayak kita nih sehari-hari kayak lu gue gitu atau itu di sana ada juga nggak sih? Kalau di sana dibilangnya bahasanya amiyah. Amiyah. Ada fushah, ada amiyah. Apa itu? Kalau fushah itu kayak saya kayak formal gitu. Iya formal. Kalau amiyah itu bahasa-bahasa gaulnya, bahasa daerahnya, lu gue, nyokap bokap itu ada ya gitu di sana? Iya gitu ada. Istilahnya seperti itu. Apa yang membuat betah di sana, Sat? Yang membuat betah di sana karena di sana kita bersama orang-orang soleh yang mana hati mereka itu sangatlah baik dan di sana sedikit permasalahan. Iya, mereka membimbing kita dengan baik sehingga kita selalu hati kita dibikin baik. Tidak ada di dalam hati kita itu rasa hasut, dididik seperti itu. Rasa ria atau lain sebagainya itu kita didik seperti itu sehingga kita lama-lama betah dengan zikir, dengan kebaikan.
dengan menjauhi maksiat. Ya pertama-tama pasti nggak betah yang namanya mondok. Oh, sempet nggak betah berarti tadi. Ana dulu sekitar 2 mingguan itu nggak betah mikirin Umi. Oh, Karena dulu ketika masuk 1 hari 2 hari di pondok, itu anak kamar mandi sendirian, nangis, nangis. Saking wajar ya. sakitnya hati, sakit banget. Nahan rindu itu mah sakit banget. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Terus apa namanya? Selain itu ada lagi Yang mana nih? yang maksudnya yang ngebuat betah gitu di Yang Yaman. membuat betah. Yang membuat betah selainnya juga kita percaya dengan hadis Nabi SAW Ah, yang mana nanti di hari kiamat itu bakalan ditanya an syababihi fima ablah. Jadi para pemuda-pemuda itu bakalan ditanya sama Allah Ta'ala, oke. apa sih yang kau perbuat di masa mudamu? Karena masa muda ini sungguh sangatlah masa emas. Itu akan menentukan kita ke depannya nanti. Kita di masa muda ini jadi apa ketika tua nanti itu kita akan menjadi seperti itu. Maka bermanfaat, maksudnya ngambillah manfaat di dalam masa muda kita agar kita bisa berhasil nanti. Tapi culture shock waktu ada di Tarim tuh apa sih? Hah? Culture shock tuh kayak kaget tuh pertama kali Tarim. Apa namanya? Beda banget tuh di Indonesia tuh kayak gitu. Iya, Itu kaget yang ada di Tarim tapi nggak di Indonesia gitu. sempat kaget kalau misalkan perempuan ya. Oh, perempuan di sana tuh Perempuan di sana nggak ada yang terbuka sama sekali. tertutup semua. Bahkan kita jarang ngelihat perempuan. Ah. Kalau ngelihat perempuan kita nggak bisa ngebedain di antara depan sama belakang. Semuanya hitam dari atas sampai bawah hitam semua. Oke. Pakai cadar, pakai hijab, dan gamisnya panjang semua. Oke. Kemarin antum ke Blok M gimana? Ya Allah. Jadi anak disuruh ke Blok M katanya. Nanti harus tahu gimana keadaan Jakarta. Oke. Beda Jakarta sama Tarim. Ternyata beda jauh banget Beda ya. jauh. Oke, Masya Allah. Ini ada yang bertanya nih Ustadz. Apa hukumnya ngomongin orang di bulan Ramadan, Ustadz? Ngomongin orang di bulan Ramadan. Ngomongin orang di selain bulan Ramadan aja nggak boleh. Apalagi di bulan yang suci ini ya. Iya. Waktunya bersih-bersih. Iya. Oke. Berlipat ganda dosanya. Dan Tapi itu kan salah satu pembatalan puasa nggak? iya. Khamsun yufattir nasaim. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut bisa menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan, bukan Menghilangkan pahala puasa. Tapi Yang pertama, batal enggak? Oh, batal enggak? Menghilangkan pahala puasa ya. Oh, Jadi oke. percuma. Oh iya, percuma ya. Iya. Nahan lapar, nahan haus, nahan ini, nahan itu, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Rugi dong berarti. Iya. Kayak kita kerja tapi nggak dibayar gitu Nggak ya. dibayar. Oh, Apa itu yang 5? Salah satunya al-ghibah. gibah. Ghibah itu adalah ngomongin orang dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Oke. Kedua itu adalah an-nadhur ilal haram. Apa itu? Melihat atau memandang sesuatu yang haram. Melihat kepada aurat. Astagfirullah, ini susah banget sih. Memandang orang muslim dengan pandangan yang rendah. Tapi Ngeremehin sebentar. mereka. Kalau misalnya kita nggak sengaja ngelihat pandangan kita yang perempuan yang ini ya, nggak sengaja nih kita lagi jalan, nggak sengaja ngeliat astagfirullahaladzim, tapi langsung nengok situ. Dikatakan an-nadratul ula itu hadiah. Oh, hadiah. Pandangan pertama itu hadiah. Pandangan kedua haram. Tapi kalau nggak sengaja lihat nggak apa-apa. Tapi jangan dipandang lagi. Iya, sekali aja. Sekali aja itu dimaafin sama Allah. Yang ketiga ya tadi? Yang ketiga al-kadzib. Apa itu? Berbohong. Oh, bohong nggak boleh di bulan puasa. Iya. Kalau misalnya kita bohong di bulan puasa, pahala kita hilang. Oh, langsung hilang ya? Langsung hilang udah. Oke. Sebagaimana api itu membakar kayu, seperti itu juga hal-hal ini membakar amal kita sehingga kita tidak mempunyai apa-apa. Yang keempat, Ustaz. Yang keempat al-yaminul kadzibah. Apa itu? Itu adalah sumpah yang palsu. Oh, demi Allah. Di sini Indonesia tuh banyak banget itu, Ustaz. Ngomongnya demi Allah, tapi itu apa namanya? Enggak, tapi bohong juga gitu. Bohong. Demi Allah nih, ini tisu baru nih, gitu kan kalau orang jualan kan. Iya, seperti itu tuh nggak boleh. Itu bahaya juga ya, Ustaz ya? Bisa membatalkan pahala puasa juga. Oke. Yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir adalah an-namimah. Apa itu? Ngadu domba. Oh. Punya domba 2 diadu. Itu nggak boleh. Ya bukan gitu artinya. Maksudnya ada satu orang baik-baik nih, Akbar sama temennya Akbar nih, temenan dari dulu deket.
Terus datang misalkan satu orang, siapa namanya, Asep. Nah Asep nih bilang ke Akbar, Akbar teman ente tuh hasut sama ente, Oke. teman ente ini nggak suka sama ente. Sehingga Akbar ketika mendengar hal itu, Akbar juga nggak suka sama temannya Akbar. Kurang ajar, ternyata dia tiap hari makan sama Ana, tiap hari main sama Ana, ternyata dia nggak suka sama Nah, Ana. itu disebutnya di sini tuh teman makan teman, Ustaz. Nah, iya. Yang dosa siapa di sini? Yang dosa siapa? Yang Asep. Asep. Tadi ya. Mohon maaf kalau misalnya yang namanya ada Asep, cuman contoh Nggak doang. ada sih kayaknya. Lanjut Ustadz, ini apa hukumnya tahun ini awal puasanya ikut NU, tapi lebarannya ikut Muhammadiyah? Masalah NU dan Muhammadiyah itu hanya khilaf di dalam melihat bulan. Oh, Jadi Muhammadiyah itu melihat bulannya dengan pandangan yang seperti ini yang dijelaskan di dalam kitab itu ada. Jadi semuanya itu adalah rahmat. Al-khilafu fi ammati rahmah. Perbedaan di dalam umatku, kata Rasul, itu adalah rahmat, kasih sayang. Tapi kalau misalkan mau ngikut kayak gitu ya, walau alam. emang Muhammadiyah lebaran duluan? Iya, nggak tahu juga sih ya. Mungkin siapa tahu. Siapa tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Wanti-wanti aja, siapa tahu kalau lebaran masih puasa, gitu kan. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz. Cara mengatasi kerinduan itu gimana ya? Yang rindu hanya sebentar. Maksudnya? Maksudnya tuh mengatasi kerinduan tuh gimana? Kayak kita lagi rindu sama seseorang nih, itu cara mengatasinya gimana? Apa kita mendoakannya atau dengan cara apa? Tidak ada obat kerinduan terkecuali bertemu dengan seorang yang dia rindu. Oh. Disebutkan di dalam qasidahnya Imam Ali Al-Habsyi, fa inna liqa ahbab qalbi dawa'uhu. Sungguhnya bertemu dengan kekasih hati itu adalah obat daripada perindu. Jadi obat sesungguhnya dari kerinduan itu bertemu. Ya bertemu. Oh, di sana Ustadz suka syair-syair gitu ya? Syair-syair, Masya Allah. Oke. Selanjutnya, kapan rencana zuat, Ustadz? Ya, Ini random banget ini orang-orang. Gabut itu. Belum ada mungkin. Iya, insya Masih Allah. fokus. Berapa tahun lagi nanti baliknya? Insya Allah doain, insya Allah 4 atau 3 tahun lagi. 3 tahun yang akan datang lagi baru. Itu di sana mengajar kah? Masih belajar? Masih belajar di sana. Belajar dan kadang-kadang mengajar kalau disuruh. Oh, Masya Allah ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Oh, jadi cukup mungkin ini aja ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya Ustadz ya. Mungkin doain juga semoga ini bisa berkembang lebih lagi lah. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, dadah.